Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 312. Dunia terasa sunyi untuk beberapa saat. Hanya suara roda mobil menggilas aspal dan desir angin malam yang menyelinap lewat sela-sela kaca jendela yang terbuka sedikit. Dan di tengah kesunyian itu, Din perlahan membuka matanya, memaksa dirinya bangkit dari kubangan perasaan yang menghanyutkan. Dia memandangi layar ponsel sekali lagi. Deretan tangkapan layar dari Siva masih ada di sana. Namun, jari Din mulai bergerak cepat. Satu persatu, dia hapus semua pesan itu. Tidak karena ingin melupakan Safa. Namun, karena dia tahu, jika pesan itu terus ada, dia akan terbelenggu oleh rasa bersalah yang tak berujung. Dan lebih dari itu, dia takut. Takut jika suatu saat ponsel itu terjatuh, terbuka, atau bahkan dibaca oleh Azarin, istri yang selama ini telah dengan penuh cinta merawat Alina seolah darahnya sendiri, yang tak pernah bertanya atau menggugat masa lalu Din, yang bahkan mengajari Alina untuk mendoakan ibu kandungnya tanpa cemburu sedikitpun. Azarin, wanita yang datang tanpa membawa beban, tetapi sanggup memikul semua luka. Wanita yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga menerimanya, lengkap dengan bayang-bayang Safa yang belum pernah benar-benar pergi dari rumah di Dubai. Din menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan, seolah melepas beban dari dadanya sedikit demi sedikit. Aku tidak ingin dia tahu, bisiknya dalam hati. Aku tidak ingin dia menanggung rasa bersalah, karena aku yang memutuskan. Aku yang memilihnya. Pandangannya menatap kosong ke depan, tetapi isi kepalanya bergemuruh. 69. Maaf, Fa. Aku mengabaikan amanahmu. Bukan sifat tak cukup baik, tapi Aza lebih layak menjadi ibu dari anak kita. Kuharap kamu terima akan hal itu, Fa. Din menyandarkan punggungnya di jok mobil. Malam terus berjalaran, menyapu jalanan menuju Sukabumi yang mulai lengang. Di sampingnya, Pak Galang, sopir kantor yang baru beberapa bulan yang lalu kehilangan istri dan anaknya juga. Pak Galang mengemudi dalam diam, sesekali melirik pria muda itu. Dia tahu, sejak dari Jakarta, Din belum benar-benar tenang. Mata Din masih sembab, namun tatapannya mulai stabil, seperti seseorang yang mencoba kembali berdiri setelah dihantam badai besar. Tanpa menoleh, Din akhirnya bersuara, suaranya berat dan serak. Pak. Sahut Pak Sulam pelan, menoleh sedikit. Aku ingin tanya sesuatu. Silakan, Pak Din, jawab Pak Galang, nada suaranya tenang dan penuh wibawa. Din menarik napas perlahan, lalu berkata, jika amanah seseorang yang telah tiada tidak kita lakukan, apakah itu tidak masalah? Hening sejenak. Din menatap lurus ke depan, tetapi ada luka mengambang di balik matanya yang tampak kosong. Seharusnya tidak masalah, kan? Pak Galang tak langsung menjawab. Dia membiarkan pertanyaan itu mengambang, menabrak dinding-dinding sunyi dalam kabin mobil yang remang. Barulah setelah beberapa detik, pria dewasa itu membuka suara dengan nada lirih namun mantap, seperti suara petuah yang datang dari kedalaman jiwa. Kalau boleh jujur, Pak, di dunia ini, tidak semua amanah bisa dijalankan. Kadang bukan karena tidak mau, tapi karena keadaan, atau karena hati punya jalan sendiri. Din masih terdiam, tetapi matanya mulai berkaca-kaca kembali. Tapi satu hal yang saya tahu pasti. Lanjut Pak Galang. Orang yang meninggal tidak pernah menitipkan sesuatu untuk menyusahkan. Amanah itu bukan beban, tapi bentuk cinta. Kalau hari ini Pak Din tidak bisa menjalankannya seperti yang diharapkan mendiang, bukan berarti Pak Din mengkhianati. Din menggigit bibirnya, menahan emosi yang kembali menggenang. Apa? Aku jahat, Pak. Bisik Din akhirnya, suaranya pecah. Aku tahu amanah itu ada. Tapi aku tidak bisa. Hatiku tidak di sana. Aku mencintai istriku yang sekarang.
Sangat. Pak Sulam tersenyum kecil. Sorot matanya lembut ketika melirik Din sekilas. Tidak, Pak. Justru karena Pak Din jujur dengan hati sendiri, itu tandanya Pak Din manusia. Bukan malaikat. Amanah tidak selalu berarti harus dijalankan sesuai kata-kata, kadang, cukup dengan menjaga niatnya. Din terdiam, menyandarkan kepala di kaca jendela, menatap pantulan cahaya lampu jalan yang bergerak mundur. Air matanya jatuh diam-diam, tidak karena takut, tetapi karena lega. Lega karena seseorang akhirnya memahami. 70. Bamaha Ita tidak untuk nembelegu tapi urut mengingatkan, tambah Pak Galang pelan. Dan kalau Pak Din sudah menjaga anaknya, membesarkannya dengan cinta, dan mencintai istri Pak Din dengan setia, menurut saya, almarhumah pasti bahagia di sana. Din tak sanggup menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, matanya memejam lagi, membiarkan gelap malam menenangkannya. Mobil terus melaju, melewati jalan-jalan sunyi dan berliku menuju Sukabumi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, dada Din terasa sedikit lebih lapang. Aku sangat mencintaimu, Sa. Dan aku tidak pernah menyesal memilihmu, gumamnya lirih dalam hati. Pak Galang melirik Din dengan tatapan iba, namun tetap menjaga keheningan yang sakral di antara mereka. Suara deru mobil meluncur di aspal malam menjadi satu-satunya irama pengiring percakapan yang baru saja tercipta. Aku lihat, Pak Din sangat mencintai Bu Asa, ucap Pak Galang pelan, nadanya seperti bisikan, tetapi cukup kuat untuk menembus kebekuan. Din tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyerupai luka yang dibalut rapi. Sangat, Pak, jawabnya lirih, tetapi penuh keyakinan. Aku gak bisa menggambarkan bagaimana perasaanku saat ini kepadanya. Bahkan, jika saja ada yang namanya transfusi nyawa, saat ini juga aku sudah memberikan separuh nyawaku untuknya, Pak. Agar dia bisa membuka mata, agar dia bisa tersenyum lagi. Suara Din bergetar. Tangannya mengepal di pangkuan, berusaha meredam gemuruh yang hendak meledak dari dada. Namun, mata lelaki yang terbiasa tegas dan kokoh, menyimpan duka dan cinta yang tak mampu disangkal. Aku pernah kehilangan, Safa. Lanjutnya, perlahan, seakan setiap kata harus dibongkar dari dalam luka terdalam. Dan kalau aku harus melewati fase itu lagi, fase di mana aku melihat orang yang aku cintai pergi tanpa bisa kugenggam erat tangannya, aku tidak akan ikhlas, Pak. Din menarik napas panjang, dadanya naik turun, seperti menahan sesuatu yang ingin sekali meledak tapi terus ia kubur. Aku lebih memilih, pergi lebih dulu, bisiknya, suara itu nyaris tak terdengar, daripada harus melihat Asa, pergi seperti Safa. Kepalanya menunduk sejenak, lalu kembali menatap lurus ke depan. Jalanan gelap di luar sana seperti memantulkan kesunyian yang bergemuruh di dalam hatinya. Tak ada air mata yang tumpah saat itu, hanya tatapan merah dan kosong yang menyiratkan betapa dalamnya rasa kehilangan dan cinta. Pak Galang menatap jalan kembali, tetapi dari ekor matanya dia menahan gejolak simpati yang menyesakkan dada. Dia sudah lama mengenal Din, sejak lelaki itu masih muda dan ambisius. Sejak Din mendirikan firma hukum. Namun, malam ini, Pak Galang melihat sisi paling rapuh dari seorang Din. Bukan sebagai atasan, bukan sebagai pemimpin keluarga, melainkan hanya sebagai seorang pria yang mencintai dengan seluruh jiwa, dan takut kehilangan untuk kedua kalinya. Setelah beberapa saat, Pak Galang akhirnya membuka suara, pelan namun mantap. Kalau begitu, cintailah dia setiap hari seolah besok tak ada lagi kesempatan. Dan doakan dia setiap malam seolah Tuhan sedang benar-benar mendengarkan. Din menoleh sedikit, matanya basah, tetapi bibirnya melengkung, kecil dan tulus. Terima kasih, Pak. Di ruang rawat dengan aroma antiseptik yang masih menyengat, cahaya lampu di langit-langit rumah sakit. 71.
menyinari wajah pucat Azarin yang perlahan membuka mata. Kelopak matanya bergerak pelan, seperti seseorang yang baru kembali dari tempat yang sangat jauh, dari antara hidup dan mati. Pak Argatama dan Bu Mahira yang sejak tadi menunggu dalam cemas, sontak berseru lirih hampir bersamaan. Alhamdulillah. Setelah Azarin mendapatkan pemeriksaan dari dokter, mereka diizinkan untuk masuk dan mengajak pasien berinteraksi. Tak buang waktu, dua parubaya itu segera menemui menantunya. Bu Mahira pun langsung berdiri dan menyentuh tangan Azarin, mencium punggungnya dengan gemetar. Matanya basah, bibirnya bergetar menahan tangis. Azarin yang telah dianggap seperti anak kandung itu, kini kembali membuka mata. Masih hidup, masih bernapas. Namun, kebahagiaan itu mendadak meluruh saat suara pertama yang terdengar dari bibir Azarin justru mengejutkan Bu Mahira. Dia tak menyangka menantunya tahu jika Din sedang tak ada. Bu, Mas Din pergi, ya. Pertanyaan itu lirih, serak, namun mengiris. Seakan jiwanya masih tersambung dengan suaminya di tempat yang jauh. Bu Mahira menatap Azarin dalam diam sesaat, lalu tersenyum lemah sambil mengangguk pelan. Iya, nak, tapi hanya sebentar. Din sudah mengabari kalau dia di jalan pulang. Jawaban itu diiringi dengan belayan lembut di lengan Azarin, mencoba menenangkan. Namun, Azarin tidak tampak tenang. Matanya memandang kosong ke langit-langit. Ada sesuatu yang tak bisa dia pahami, tetapi terasa menghimpit. Kenapa ya, Bu? Bisiknya, suaranya nyaris tenggelam. Dada aku tiba-tiba sesak. Apa anakku, baik-baik saja? Pertanyaan itu membuat Bu Mahira membeku. Dia spontan menoleh ke Pak Argatama, yang sejak tadi hanya berdiri di dekat jendela, diam menatap Azarin dengan pandangan berat. Sorot mata Azarin tidak menunjukkan kepanikan. Namun, ada luka yang samar, ada ketakutan yang menggantung tanpa alasan yang jelas. Pak Argatama mendekat, menarik napas berat sebelum berucap pelan. Anakmu baik-baik saja, nak, kamu juga baik-baik saja sekarang. Semua sudah lewat, tinggal waktu yang akan menyembuhkan. Namun, Azarin masih menatap langit-langit, kedua matanya mulai berkaca-kaca. Entah karena rasa sakit fisik yang belum pulih, atau karena ada sesuatu di lubuk hatinya yang dia rasakan hilang, meski tak tahu apa. Bu Mahira kembali menggenggam tangan Azarin erat, bibirnya bergetar. Din pasti senang tahu kamu sudah sadar, dia akan langsung ke sini. Dia mencintaimu, nak, lebih dari apapun. Azarin memejamkan mata sejenak. Air matanya mengalir pelan di pelipis. Aku tahu, Bu, tapi kenapa hatiku seperti merindukannya, seperti dia baru saja pergi meninggalkanku, meski aku baru sadar. Ruang itu menjadi sunyi kembali. 72. Ruang ICU masih dipenuhi aroma antiseptik yang menusuk. Suara detak mesin pemantau detak jantung menjadi latar monoton yang nyaris tak terdengar. Azarin berbaring lemah, sementara Bu Mahira dengan sabar menggenggam tangannya, mengusap perlahan seperti ingin memindahkan kekuatan melalui sentuhan. Di sisi lain ranjang, Pak Argatama baru saja menenangkan istrinya dan Azarin ketika ponselnya tiba-tiba bergetar di dalam saku jasnya. Dia refleks berdiri, mengangguk sopan kepada Azarin. Papa keluar dulu, ya, nak, ucapnya singkat. Begitu menutup pintu ICU, langkahnya melebar ke arah kursi ruang tunggu. Tangannya baru kemudian merogoh saku, dan melihat layar ponsel menyala menampilkan nama Davian. Dahinya langsung berkerut. Bukankah malam ini seharusnya Davian ikut dengan Din ke Sukabumi? Segera dia tekan tombol hijau dan menjawab, suaranya tenang, tetapi penuh tanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Suara Davian di seberang terdengar tergesa, disusul pertanyaan yang mencuat tajam. Maaf ganggu.
Aku hanya ingin tahu, apa benar Alea menghubungi Papa? Maksud aku, dia menghubungi handphone Mbak Asa. Alih-alih langsung menjawab, Pak Argatama balik bertanya, nadanya mulai meninggi, tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang dia tahan. Papa dengar kamu kecelakaan. Kamu sudah bertemu kakakmu. Kamu ikut dia ke Sukabumi, kan? Dia tak bisa mengabaikan kabar yang sebelumnya dia dengar, tentang kecelakaan putra bungsunya. Meski hatinya sedang marah, kecewa, bahkan luka karena perbuatan Davian yang telah membuat Azarin terbaring koma, tetapi tetap saja, dia adalah ayah. Kekhawatiran tetap menjadi naluri yang tak bisa dimatikan. Namun, di ujung sana, tak ada suara. Pak Argatama menunggu dengan sabar tanpa memanggil. Dia tahu, Davian pasti sedang menata jawabannya. Dan tak berselang lama, suara Davian terdengar. Sebenarnya, aku gak kecelakaan, Pak. Itu cuma cara aku buat mancing abang datang ke Jakarta. Aku tahu caraku salah. Tapi aku gak tahu lagi gimana harus minta maaf sama abang sebelum aku berangkat ke Mesir. Kamu menembohongi kami. Suara Pak Argatama terdengar nyaring, antara terkejut sekaligus marah. Davian terdiam sejenak, hanya suara embusan napas kasarnya yang terdengar kasar. Aku cuma pengen minta maaf. Tapi sekarang abang malah makin marah sama aku. Maaf, Pak. Anakmu ini, lagi-lagi bikin kecewa. Pak Argatama menggenggam ponselnya lebih erat. Rahangnya mengeras, ada amarah yang bergolak, ingin melontarkan amarah, tetapi dia mencoba menahan diri. Hatinya geram, tetapi juga tersentuh. Anaknya memang salah. Namun, yang dia dengar kini adalah suara hati yang rapuh, yang ingin diperbaiki, meski caranya tak patut. Maaf, Pak, aku cuma ingin pastikan satu hal. Benar gak, Alea benar ngontak Mbak Asa? Dan menyumpahi dia. Pak Argatama menghela napas berat, suara napasnya terdengar jelas lewat sambungan telepon. Lalu dia, 73, menjawab pelan, namun mantap. Iya, betul. Alea menghubungi Asa. Tapi Papa yang angkat teleponnya. Apa saja yang Alea katakan, Pak? Nada suaranya menyimpan getir. Bimbang antara ingin tahu dan takut menghadapi kenyataan pahit dari perempuan yang begitu dia perjuangkan. Perempuan yang kini, mulai menunjukkan wajah asli di balik kemasan manis cintanya. Pak Argatama menarik napas pelan, lalu menjawab dengan suara dalam, penuh kehati-hatian. Dia marah. Dia merasa disingkirkan. Dan dengan segala luka yang dia simpan, dia bilang ingin Asa merasakan sakit yang sama. Sakit ditinggal orang yang dicintai. Diam sejenak, kemudian Pak Argatama kembali berkata, yang pasti, Alea ingin Azarin tidak bahagia. Sama seperti dirinya. Di seberang sana, terdengar helaan napas berat dari Davian. Sebuah jeda panjang membentang, sebelum dia berkata, aku memang ke rumahnya, Pak, tapi niatku bukan mengakhiri. Aku hanya minta waktu. Tapi Alea keburu emosi, dan dia gak mau dengar penjelasanku. Ada getar yang tak bisa disembunyikan di suara Davian. Suara anak muda yang akhirnya menyadari bahwa pilihannya melukai lebih banyak orang daripada yang dia bayangkan. Aku bahkan gak tahu Alea sampai hubungi Mbak Asa. Lagi-lagi, aku membuat Mbak Asa terluka karena aku. Pak Argatama menutup mata sesaat, menelan kenyataan pahit itu dalam diam. Seandainya Bang Din gak kirim rekaman itu, gak buka semuanya ke aku, mungkin aku masih memperjuangkan Alea, Pak. Tak ada nada dramatis di ucapan itu. Justru ketulusan yang menyayat. Dan untuk pertama kalinya, Pak Argatama tahu, bahwa anak bungsunya akhirnya melihat dengan mata hati, bukan sekadar cinta yang membutakan. Keheningan kembali membekap. Lalu suara Davian terdengar nyaris seperti bisikan. Sekali lagi,
Aku minta maaf, Pak, aku sudah menyakiti Mbak Asa. Bahkan tetap keras kepala ingin menikahi Alea, padahal dia sudah menyakiti keluarga kita. Aku menyesal, kenapa aku buta, Pak.